adalah seorang tabi'in yang bernama Masruq al-Ajda'. Dia memberikan sebuah pesan, "Idza balagha ahadukum arba'ina sanatan falyakhudh hidrahu minallahi subhanahu wa ta'ala." Seorang tabi'in al-Ajda' memberikan sebuah pesan, jika salah satu di antara kalian sudah mencapai umur 40 tahun, segera ambil perhatian yang kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah peringatan kepada kita semua. Sesungguhnya umur 40 adalah umur puncak kejayaan, di mana seorang manusia beranjak dari umur 40 tahun, perkembangan tubuh dan fisiknya akan semakin lama semakin turun. Pesan yang disampaikan oleh tabi'in Masruq memberikan sebuah perhatian kepada kita semua, baik yang belum mencapai 40 dan yang lebih khusus yang sudah mencapai 40, untuk lebih memperhatikan diri, untuk lebih memperbanyak ibadah, untuk kembali mempersiapkan gerangan apa persiapan yang akan kita bawa ketika kita menuju kematian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan ketika mencapai puncaknya manusia, dan ketika manusia telah mencapai umur 40, dia berkata, "Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu. Berikan aku petunjuk nikmat, mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan berikan aku petunjuk dalam setiap perbuatan amal ibadah yang aku lakukan." Ayat ini sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibn Kathir, sesungguhnya diturunkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang ke kota Syam untuk berdagang, rombongan itu berhenti dalam sebuah tempat dan terlihat Rasulullah berteduh di bawah pohon besar, dan sementara Abu Bakar As-Siddiq yang di saat itu berumur 18 tahun dan Rasulullah berumur 20 tahun. Bergegaslah Abu Bakar As-Siddiq mendatangi seorang pendeta. Seraya berkata pendeta itu, "Wahai Abu Bakar, siapa gerangan yang duduk di bawah pohon yang rindang itu?" Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Innahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Dialah Muhammad, anak dari Abdullah, dan kakeknya adalah Abdul Muttalib. Sang pendeta akhirnya pun menjawab, "Innahu nabi la yajlisu wa la yastadhillu tahta hadhihi syajarah illa Isa." Sesungguhnya yang aku lihat dia adalah seorang nabi, dan engkau akan menyaksikan nanti di kemudian hari, sesungguhnya yang duduk di bawah pohon ini dahulu adalah Isa ibnu Maryam. Di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq yang sepenuh hati menemani Rasulullah dalam setiap perjuangan
dalam setiap dakwahnya terus, yang pada akhirnya di saat umur baginda Rasulullah 40 tahun dan Abu Bakar As-Siddiq berumur 38 tahun, disitulah ketika nubuwah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berucaplah rasa syukur. Ungkapan yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, di saat umurku yang telah matang, di saat Engkau memberikan wahyu kenabian dan kerasulan, berikan aku tuntunan, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hati yang kita miliki bukan milik kita. Syaitan terus datang bergonta-ganti, membuat keimanan seseorang berubah di setiap jam dan harinya. Itulah pentingnya ketika beribadah kepada Allah dengan setulus hati. Para sahabat, para tabi'in telah memberikan contoh yang paling mulia. Di antara mereka banyak yang beribadah hati secara duluan, baru beribadah secara raga. Namun banyak di antara kita hanya beribadah secara raga, namun hati belum tentu dikatakan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, Man talaba syahadata bisidqin balaghahu Allahu manazil syuhada hatta wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang dalam hidupnya menginginkan dan bercita-cita mendapati syahadat dengan niat yang tulus, Allah akan mencapainya, Allah akan memberikan kepadanya walaupun dia mati di atas kasurnya. Siapa yang tahu di antara kita, bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah pemberitahuan, ar-rajulani yusalliyani fi masjidin walahuma minal ajri kama bainas sama'i wal ard. Dua orang yang sholat dalam waktu yang sama, saling berdekatan, rukuknya sama, sujudnya sama, iktidalnya sama, semuanya sama. Namun ketahuilah, sesungguhnya di antara satu dari keduanya ada perbedaan pahala yang sangat mencolok bagaikan langit dan bumi. Ketulusan dan keikhlasan tidak bisa terlihat, namun yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang digambarkan dalam ayat Al-Quran begitu sangat banyak. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Maryam, dijumpai di sisi Maryam yang selalu beribadah dengan tulus dan ikhlas, ada sebuah makanan yang begitu banyak dan tidak terdapat di kampungnya. Zakaria pun bertanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini wahai Maryam, sementara engkau beribadah saja keseharianmu? Maryam pun akhirnya menjawab, itulah rizki yang Allah datangkan untuk hambanya. Sesungguhnya Allah maha memberi rizki ke setiap hambanya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaik rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Lihatlah kepada sebuah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, ketika hamba Allah begitu sangat ikhlas dan tulus beribadah kepadanya lillahi ta'ala, maka kemudahan rizki akan Allah berikan. Wanita Maryam alaihassalam yang begitu sangat lemah lantaran karena perutnya yang membesar, lantaran karena ingin melahirkan, lihat kepada sebuah hamba yang tulus dan dalam keadaan lemah, Allah memberikan kemudahan. Seraya firman-Nya pun dikatakan, wahai Maryam, gerakkan ranting dan batang pohon kurma yang engkau bersandar kepadanya. Hentakan tanganmu yang lemah itu akan menggugurkan
korma-korma yang jatuh di hadapanmu dan engkau bisa memperkuat diri dengan makanan itu. Makanlah dan minumlah dan tenanglah atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Jamaah sekalian, umur masih tersisa. Mati tiada yang tahu siapa di antara kita. Semuanya akan didatangi oleh malaikat Israel. Yang penting di antara kita adalah bagaimana meningkatkan ibadah hati, bagaimana hati ini kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah tulus kepadanya, ikhlas dan penuh perhatian.